Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Sulistiawati dari Program Studi Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 buku manajemen Robbins & Coulter yang bertema manajer di tempat kerja. Simak penjelasannya berikut ini. Manajer adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai. Dengan struktur organisasi tradisional, manajer biasanya dikelompokkan ke dalam 3 tingkat. Di tingkat pertama ada first line manager atau manajer lini pertama. Manajer pada tingkat ini mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial yang biasanya melibatkan kegiatan produksi barang atau jasa bagi para pelanggan organisasi. Manajer lini pertama seringkali disebut juga penyedia atau supervisor, tetapi dapat juga disebut manajer shift kerja, manajer distrik, manajer departemen, atau manajer kantor. Di tingkat selanjutnya ada middle manager atau manajer tingkat menengah. Mereka adalah yang berada pada posisi di antara jenjang terbawah dan jenjang teratas organisasi. Para manajer dari kelompok ini mengelola pekerjaan para manajer tingkat pertama dan dapat memiliki sebutan atau nama jabatan semisal manajer regional, manajer proyek, manajer toko, atau manajer divisi. Dan di tingkat teratas ada top manager atau manajer puncak. Manajer yang berada pada tingkat ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi jalannya seluruh organisasi dan menetapkan rencana kerja dan sasaran-sasaran bagi organisasi secara keseluruhan. Orang-orang yang berada pada posisi ini biasanya memiliki nama jabatan semisal VP Eksekutif, Presiden Organisasi, Direktur Pelaksana, Direktur Operasi, atau Direktur Utama. Seorang manajer bekerja dalam suatu organisasi. Organisasi adalah penataan sekumpulan orang secara sengaja guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berikut adalah 3 sifat umum organisasi. Yang pertama, sebuah organisasi memiliki tujuan yang terdefinisikan dengan jelas, dituangkan ke dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi. Kedua, sebuah organisasi tentulah terdiri dari orang-orang. Dibutuhkan sumber daya manusia untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Ketiga, sebuah organisasi memiliki suatu bentuk struktur yang mengatur hak dan kewajiban para anggotanya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan organisasi. Seorang manajer menjalankan fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas tertentu dalam rangka mengelola pekerjaan orang lain secara efisien dan efektif. Fungsi-fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Menjadi seorang manajer tentu saja harus memiliki keterampilan. Berikut adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan hubungan antar manusia. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual. Menjadi seorang manajer tentu saja sering menghadapi tantangan-tantangan. Berikut adalah tantangan dalam menjadi seorang manajer. Yang pertama, harus bekerja keras. Yang kedua, harus berurusan dengan beraneka ragam karakter orang. Yang ketiga, seringkali dituntut menyelesaikan tugas dengan sumber daya yang terbatas. Yang keempat, memotivasi para pekerja dalam situasi yang kacau dan penuh ketidakpastian. Yang kelima, memadukan pengetahuan, keahlian, ambisi, dan pengalaman dari beragam kelompok orang. Yang keenam, keberhasilan bergantung pada kinerja orang lain. Setelah mendengar penjelasan tadi, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Julianus Partogi Panjaitan selaku narasumber. Perkenalkan, nama saya Julianus Partogi Panjaitan. Saya bekerja sebagai project manager di PT Astra Internasional.
yang berlokasi di daerah Sunter dan Sudirman. Jabatan saya itu di dalam perusahaan ini lebih ke arah bagaimana saya memanage orang-orang yang ada di dalam lingkungan proyek. Di mana proyek yang saya kerjakan itu lebih ke arah proyek information technology di bidang otomotif. Dan sebagai manajer itu kita juga harus memiliki suatu leadership yang tinggi agar kita bisa membawa tim ke arah yang jauh lebih baik. Jadi jika kita melihat apa itu seorang manajer itu adalah seorang sosok leader yang harus memiliki kompetensi leadership agar dapat memanage tim di dalam keseharian pekerjaannya. Kemudian fungsi dan peran seorang manajer itu dia tidak hanya sebagai leader, tapi dia juga harus dapat sebagai motivator di dalam suatu lingkungan kerjanya. Jadi tidak hanya dia memanage pekerjaannya dia sendiri, tapi dia juga harus dapat memanage orang-orang yang memang bekerja bersama-sama di dalam tim yang di dalam project manager itu sendiri. Kemudian keterampilan yang memang harus dimiliki oleh seorang project manager ataupun manajer sendiri itu pertama tentunya skill atau kompetensi dari suatu bidang yang dia tekuni. Yang kedua sosok leadership yang harus dia miliki. Nah kalau di Astra itu ada beberapa kompetensi leadership yang sering disebut orang itu Astra Leadership Kompetensi ALC. Nah, di situ banyak hal-hal yang harus dimiliki agar dapat disebut sebagai seorang leader di dalam perusahaan. Jadi ada contohnya dia itu harus memiliki kompetensi leadership dari sisi bisa dibilang leadershipnya itu lebih ke arah hal-hal yang memang dia harus memiliki suatu insting dalam melihat suatu kondisi permasalahan di lingkungannya. Jadi ketika dia memiliki suatu pekerjaan lalu dia memanage banyak tim, dia juga harus dapat memprediksi hal-hal yang akan terjadi ke depannya dalam hal prediktif gitu. Kemudian secara tantangan-tantangan yang memang dimiliki banyak ya. Jadi tantangannya itu pertama dia harus memanage tidak hanya pekerjaan keseharian tapi juga orang-orang di dalam lingkungannya dia. Misalnya saat salah satu anggota tim dia memiliki suatu kompetensi yang tinggi, tapi dengan komitmen yang tinggi juga. Lalu ketika ada suatu permasalahan baik karena faktor internal atau eksternal, terkadang salah satu anggota tadi yang memang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi turun menjadi seorang yang memang benar-benar secara motivasinya itu berkurang atau biasa disebut demotivasi. Nah, di situ kita bisa melihat dan mengcoaching leader, mengcoaching anaknya tadi yang memang dia memiliki suatu hal yang perlu kita bantu mencari solusinya. Jadi salah satu contoh tadi ya tantangannya memang lebih ke arah bagaimana kita memanage orang, how we manage people di dalam suatu lingkungan pekerjaan kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya share sedikit. Semoga membantu teman-teman yang melihat video ini dan dapat menjadi inspirasi baru buat teman-teman ke depannya. Dan terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Don't forget to like, comment, and subscribe.